Dari hadis yang lain, sanad dari Musayyah, Sayyidah Umar berkata, aku mendengar bahwa doa setiap orang ditahan di antara langit dan bumi. Ia tidak akan naik kecuali jika dibacakan salawat Nabi. Maka awal daripada doa kita adalah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salawat miftahud doa. Salawat itu adalah kunci daripada doa. Dan Muhammad bin Kabir dari Jabir Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, pasti dipenuhi 100 hajat keinginannya. 70 berupa urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Maka keluar biasaan salawat pada manakib di Masjid UGM. Bagaimana Profesor Heidi Ahimsa dikala kebingungan yang luar biasa, adanya barang yang hilang, dia teringat ada apapun dengan apapun, bila terhimpit kesusahan baca sholawat Bani Hashim. Dan dia lakukan ketika paspornya hilang di hotel. Sehari mencari tidak ada, 2 hari mencari tidak ada, dan teringat dengan itu bersolawat. Hitungan solawatnya juga luar biasa. Kalau Abah mengatakan sholat Bani Hashim 1681 kali sebelum tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalana ala dinil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana binabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa radhaka madhubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasyuriyah Layasirna Rasa PPKN, khususan abina wa mursidina wa murabbi ruhina Asy'ikh Muhammad Abdul Ghausif Lamaslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin, staf khusus, pangreksa guru agung kita yang dimampukan hadir pada saat ini. Nafa'anallah fituli hayatihim, para kiai, para asatizah, para hujajah, wabil khusus tegas manakib pada saat ini Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Ustadz Suyatno yang istiqomah mengawal mulai pada pagi hari ini, Bunda Kaya Suksmono beserta semua tim manakib online internasional, pimpinan madrasah, Rasulullah, ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kita sering mendengar hadis bahwasannya Sya'ban syahrullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummah. Kita sudah memasuki nanti malam melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar di malam ke-21. Di bulan ini, di bulan Sya'ban adalah bulanku. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Asy'aban syahri. Bulan ini bulanku.
Syekh Abu Naid As-Samarqand meriwayatkan sanadnya dari Muhammad Abdurrahman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada orang atau umatku uluk salam kepadaku, sesudah aku tiada, maka Jibril menyampaikan kepadaku. Kata Jibril kepada Rasulullah, hai Muhammad, inilah salam dari Fulan, putra Fulan. Lalu beliau menjawabnya, wa alaihi salam, yang artinya salam rahmat dan berkah Allah juga tetap kepadanya. Dari sanad dari Anas bin Malik juga berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, pas undakan pertama dia menjawab amin. Lalu naik lagi membaca amin. Dan yang ketiga undakan dia menjawab amin. Kemudian duduk di atasnya. Lalu Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasul, diampuni dosanya hingga mati, maka masuklah mereka ke dalam neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Dan jawabku amin. Dan yang kedua, dan orang-orang yang mendapatkan kedua atau salah satu orang tuanya, tetapi tidak berbakti kepadanya hingga mati, masuklah ke dalam neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Maka Rasulullah menjawab perkataan Jibril, amin. Dan yang ketiga, orang yang mendengar sebutan namamu, tidak bersolawat hingga mati, masuklah ia ke dalam neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Maka dijawab oleh Rasulullah perkataan Jibril tersebut, amin. Dari hadis yang lain, sanad dari Musayyah, Sayyidah Umar berkata, aku mendengar bahwa doa setiap orang ditahan di antara langit dan bumi. Ia tidak akan naik kecuali jika dibacakan salawat Nabi. Maka awal daripada doa kita adalah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salawat miftahud doa. Salawat itu adalah kunci daripada doa. Dan Muhammad bin Kabir dari Jabir Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, pasti dipenuhi 100 hajat keinginannya. 70 berupa urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Maka keluar biasaan salawat pada manakib di Masjid UGM. Bagaimana Profesor Heidi Ahimsa dikala kebingungan yang luar biasa, adanya barang yang hilang, dia teringat ada apapun dengan apapun, bila terhimpit kesusahan baca sholawat Bani Hashim. Dan dia lakukan ketika paspornya hilang di hotel. Sehari mencari tidak ada, 2 hari mencari tidak ada, dan teringat dengan itu bersolawat. Hitungan solawatnya juga luar biasa. Kalau Abah mengatakan sholat Bani Hashim 1681 kali sebelum tidur. Tapi beliau hanya mengingat bahwa bersolawatnya 1111 kali dia lakukan salawat. Ternyata di tempat yang dicari tersebut, ketika akan mencari di hari ketiga, apa yang terjadi? Resepsionis manggil bahwasannya paspor Anda sudah ditemukan di depan pintu hotel. Ini keluar biasaan, bukan hanya salawat itu,
memberikan 100 kebaikan kepada kita, juga memberikan namanya 70 hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa urusan akhirat. Said Umar Al-Ansori, salah satu peserta tentara pasukan perang Badar, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersalawatu kepadaku 1 kali dengan ikhlas, maka Allah memberi nikmat 10 kepadanya. Maksudnya rahmat Allah 10 kali kepadanya. Dan derajatnya ditingkatkan 10 tingkat, serta diampuni segala dosanya sebanyak 10 dosa. Kembali, Syekh Abu La'id As-Samarqand berkata dari ayahnya, Syuflan As-Tsauri ketika tawaf, melihat orang setiap mengangkat kaki dan meletakkan kakinya membaca salawat. Lalu diperingatkan, hai kawan, kamu tidak bertasbih dan bertahlil, melainkan terus bersolat saja. Apa dasarnya? Maka jawabnya, siapa Anda? Semoga Allah menyelamatkan Anda. Jawabnya Sofwan As-Tsauri, lalu katanya, seandainya Anda bukan orang populer saat ini, pasti aku enggan memperkenalkan diri, membuka rahasiaku ini, katanya. Sewaktu aku menunaikan haji bersama ayah, lalu ia tertimpa musibah, sakit di tengah jalan. Pada suatu malam aku tengah menjaganya. Mendadak ia meninggal dunia, sedang mukanya berubah menjadi sangat hitam. Maka aku berkata, orang yang namanya bersalawat, setiap bersalawat kakinya diangkat, diturunkan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka segera ditutup dengan sarung. Di tengah kesusahan itu aku tidur bermimpi bertemu dengan orang yang sangat bagus wajahnya dan berpakaian bersih serta semerbak bau harum. Mendekati mayit ayahku, ia membuka wajahnya dan mengusapnya. Akhirnya wajah ayahku berubah menjadi sangat putih. Lalu ia kembali dengan cepat. Aku memegang gamisnya seraya berkata, siapakah Anda ini? Jawabnya, masa kamu tidak kenal? Aku inilah Muhammad bin Abdullah, pembawa wahyu Allah atau Al-Quran. Dan ayahmu adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Banyak dosanya, tetapi ia senang bersolawat kepadaku. Kemudian sewaktu ditimpa musibah yang demikian ini, ia minta bantuanku. Aku cepat-cepat membantunya. Dan ketahuilah bahwa aku senang membantu orang yang banyak bersolawat kepadaku. Akhirnya aku terbangun dari mimpiku. Dan terbukti dengan nyata perubahan wajah ayahku menjadi sangat putih. Orang ahli maksiat, orang ahli yang namanya mencerita hawa nafsunya, tapi ia dengan ikhlas mengucapkan solawat. Di ketiga tawaf di Ka'bah, meninggal dunia. Anaknya kebingungan, wajah orang tuanya itu hitam, legam. Tapi dengan sholat tersebut, ternyata baginda Nabi melihatnya. Dan baginda Nabi datang kepadanya, memberikan syafaat kepadanya. Sehingga orang tuanya yang mukanya legam tersebut menjadi putih bercahaya. Maka inilah pentingnya kita bersolawat. Apalagi yang kita lakukan adalah rajanya solawat yang bisa mengantarkan kita bukan hanya dekat kepada Rasulullah, tapi dekat kepada seluruh ahli silsilah, terutama guru-guru kita yang mengajarkan agar kita tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya bersolawat. Apalagi kita suka bersolawat di dalam khotaman kita. Sebelum zikir kita sering bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya Rasulullah itu mengenal kita, kita dikenal oleh Rasulullah. Ada seminggu yang lalu, ini bukan curhat, tapi saya menceritakan bahwasannya istri saya berkata kepada saya, Mas,
Saya semalam bermimpi. Saya bermimpi, dalam mimpi saya sedang melahirkan. Di saya ketika melahirkan, dibantu oleh dokter, tetapi apa kata dokter? Kamu sudah ditolong oleh orang Arab, sehingga engkau melahirkan anak laki-laki. Maka istri saya tanya, siapa orang Arab tersebut? Ternyata tak lama orang Arab itu datang. Apa yang dia katakan? Mana cucuku? Aku ingin menggendongnya. Maka istri saya serentak melihat, ya Rasulullah, kenapa engkau datang? Maka Rasul menggendong. Dan Rasulullah mengajak istri saya berjalan. Pas berjalan, apa yang dikatakan Rasulullah? Nur, kamu sudah mengamalkan hijab. Hijab apa ya Rasulullah? Hijab-hijab banyak, termasuk hijab manakib yang sudah dilakukan oleh suami kamu. Kamu lakukan hijab-hijab itu. Kamu ikuti semua petunjuk dalam hijab-hijab itu. Dan mimpi itu hilang. Ini menandakan bahwasannya seseorang yang bersolat kepada baginda Nabi bukan hanya dirinya, tapi sudah diakui menjadi umatnya, diakui menjadi keluarganya. Bagaimana guru kita menerangkan setiap kita melaksanakan tawasul. Tawasul pertama coba diperhatikan, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli baiti. Sampai di situ dikatakan fi ahlihi, dimasukkan kepada ahlul bait Nabi. Maka kita bersyukur kepada guru kita yang sudah memberikan jalan kepada kita. Bukan hanya kita berzikir kepada Allah secara hablum minallah, tapi secara hablum minannas kita bersyukur kepada Allah karena diturunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dari Amr Dinar, dari Abu Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang enggan atau lupa bersolat kepadaku, berarti ia tersesat jauh dari jalan surga. Maka dari Abu Hurairah, dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 faktor penyebab penyesalan kekecewaan kita nanti. Yang pertama yaitu kencing berdiri. Kencing berdiri adalah menyebabkan penyesalan. Karena apa? Ketika air kencing itu terciprat kepada pakaian kita atau badan kita, menjadi najislah diri kita. Kita melaksanakan sholat, maka sholat itu menjadi sholat yang haram, sholat yang tidak diperbolehkan oleh Allah karena tercampur dengan najis. Maka guru kita sudah mengajarkan kembali, yaitu setiap selesai kita sholat sunnah duha, kita duduk, yaitu sholat sunnah kifaratul bauli, yaitu untuk namanya kifarat daripada air kencing kita yang terciprat dalam badan kita, maka kita sholat sunnah kifaratul bauli. Yang kedua, penyesalan setiap umat, terburu-buru mengusap dahi sebelum selesai sholat. Kadang-kadang kita lihat, pas salam kanan, salam kiri, secepatnya kita namanya mengusap dahi kita sebelum selesai salam yang kedua. Kadang-kadang kita secepat itu. Maka itu ada jeda, agar itu manina. Maka salam kanan, salam kiri, baru usap muka kita. Malah guru kita mengajarkan tidak mengusap dulu, langsung la ilaha hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengusapnya dengan alhamdulillahillazi atshaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan yang ketiga adalah penyesalan semua umat Nabi nantinya tidak menjawab suara azan. Maka guru kita mengajarkan bagaimana suara azan, bagaimana di Amalia Mursyid 111 dijelaskan kita untuk menjawab azan yang berkumandang. Jangan dikala azan kita ngobrol seenaknya, tidak mendengarkan suara azan itu, tidak menjawab suara azan itu. Panggilan Allah itu lebih utama. Kita menjawab salamnya. Bagaimana? Hayyalal sholah kita jawab, hayyalal falah kita jawab. Atau dikala namanya kita di azan menyebut
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini menandakan bahwa siapa itu akan menjadi penyesalannya nanti di yaumil kiamah bila mana dikala dikumandangkan azan kita tidak menjawab azan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak bersolawat kepadaku saat aku disebut orang. Bila ada yang menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jawab oleh kita, walaupun yang namanya ngomong itu di speaker, walaupun kita setelah jalan ada yang mengomongkan soal Nabi, kita ikut bersolawat. Syahdan, ketika kita melewati kuburan-kuburan yang kita lewati, kita bersolawat 3 kali, itu memberikan keberkahan kepada penghuni kubur. Jangan disepelekan salawat itu, karena salat itu membawa derajat kita lebih tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mendengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwasannya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bersalawatlah dan uluk salamlah kepadanya, hai orang-orang yang beriman. Diperintahkan orang beriman untuk bersalawat, beruluk salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.